Hai guys, kembali lagi bersama Lobby Film. Pada kesempatan kali ini, Lobby Film akan membahas sebuah film yang berjudul Insidious Red Door 2023. Film yang bergenre horor asal Amerika ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami pengalaman mistis setelah 10 tahun lamanya. Kejadian supranatural itu terjadi ketika para iblis berusaha mengincar dari salah satu anggota keluarga itu, di mana ia bisa memasuki dunia para arwah, tapi itu akan membahayakan bagi dirinya. Dan bagaimanakah kisah yang mengerikan dari keluarga tersebut? Simak saja selengkapnya. Tapi untuk itu, kami ingatkan jika konten ini adalah konten full spoiler. Dan jika kamu tidak ingin ketinggalan video menarik lainnya, silahkan di subscribe dulu aja channel Lobby Film. Di pembukaan film, sebagaimana yang kita tahu, salah satu anak Josh Lambert yaitu Dalton punya kemampuan untuk pergi ke dimensi para arwah. Terlihat keluarga Lambert sedang melakukan terapi di mana mereka harus melupakan cara untuk masuk ke dimensi orang yang sudah meninggal, dengan tujuan agar tidak terjadi sesuatu seperti yang mereka alami sebelumnya. Lalu scene beralih ke 9 tahun kemudian. Kabar duka kini datang dari keluarga Josh, yaitu ibunya Josh telah meninggal dunia. Terlihat Josh ternyata sudah memiliki anak lagi, yaitu seorang perempuan yang bernama Kali. Sementara Dalton kini sudah beranjak dewasa. Okay, that's not true and she does miss you. Setelah pemakaman selesai, mereka pun kembali pulang. Ternyata Josh dan Renai sudah tidak tinggal bersama lagi, karena kini mereka berdua berpisah. Dan Dalton sendiri, di mana setelah dewasa ia kini tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Di sini Renai juga mengabarkan bahwa Dalton minggu depan akan kuliah dan akan ditempatkan di asrama. Renai meminta Josh untuk mengantarkannya karena ia pikir ini waktu yang paling tepat bagi Josh untuk akrab dengan Dalton. It was just an idea, maybe some... Josh yang akan pulang, dari belakang ia sempat menyapa seseorang yang tak asing baginya. Orang itu mengaku bernama Carl. Ia berkata bahwa dulunya ia teman dekat almarhum ibunya. Tapi ternyata Josh sudah tidak mengenali Carl. Itu berarti terapi yang dilakukan Josh kepada Dalton waktu itu telah berhasil sehingga membuat Josh juga lupa dengan dirinya. Josh telah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Sejak dari kecil, Dalton memang suka menggambar, karena itu setelah beranjak dewasa pun dia mengambil jurusan seni lukis untuk mewujudkan keinginannya menjadi seorang pelukis terkenal. Singkat cerita, Dalton sudah tiba di asrama diantarkan oleh Josh. Di asrama itu, Dalton satu kamar dengan perempuan bernama Chris. Awalnya Dalton tak menyangka kalau nama Chris itu seorang laki-laki, namun nyatanya adalah seorang perempuan. Dalam perkenalan itu, tanpa basa-basi, Chris kemudian langsung menanyakan hal aneh apa yang dilakukan Dalton. Akan tetapi, saat Dalton menceritakan hal aneh apa yang dilakukannya, ia tiba-tiba merasa aneh, karena sedikit pun ia tak ingat sama sekali waktu berumur 10 tahun. Jadi Dalton hanya menceritakan apa yang diketahui dari ibunya, di mana waktu itu ia sedang dalam keadaan koma akibat sebuah penyakit yang dideritanya. Namun ia tak mengingat kalau ia sedang sakit. Viral meningitis, at least that's what they told. Keesokan harinya, hari ini adalah hari pertama Dalton memasuki kelas bersama teman lainnya. Dalam pertemuan itu, sang dosen meminta kepada muridnya untuk membuat sebuah lukisan apa saja yang ada dalam pikiran dan hati terdalam mereka. Lukisan apa saja yang mereka ciptakan nanti, itu merupakan lukisan terjujur yang pernah mereka buat. Di sini Dalton terlihat benar-benar serius melukis apa yang ada di dalam pikirannya. Entah apa yang dilukis Dalton, karena tiba-tiba sosok tangan muncul dan menarik tangan Dalton. Akibat itu, salah satu tangan Dalton berdarah dan darah tersebut menetes ke lukisan yang dibuat Dalton. Tanpa diduga, ternyata apa yang ada dalam pikiran Dalton mengarahkan dirinya melukis sebuah pintu. Dan kejadian yang dirasakan oleh Dalton barusan ternyata berdampak kepada Josh. Sesaat juga Dalton di sini diperlihatkan sebuah pintu berwarna merah. Dalton merasa ada sesuatu aneh yang dibuatnya.
Dan di balik inilah nantinya ia akan mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Di kamar, Dalton masih menyelesaikan lukisan yang dibuatnya. Tapi entah kenapa, Dalton tiba-tiba merasakan ngantuk yang luar biasa, sampai ia tak sadar kalau dirinya tertidur. Dari tidurnya itu, Dalton merasa seperti bermimpi. Tanpa ia sadari, dirinya sekarang berada di alam para arwah. Meskipun ia masih berada di sekitar kamarnya, namun ini sudah berbeda dimensi. Di sini ia juga dapat melihat bagaimana ia meninggalkan raganya. Ketika memainkan piano Chris, Dalton kaget karena seketika Chris terbangun, namun saat itu Chris tak melihatnya. Saat Dalton kembali masuk ke tubuhnya, ia merasa aneh atas apa yang telah dialaminya. I'm seeing things, crazy things. You know that? Tak lama kemudian Chris datang, lantas ia menceritakan semua apa yang barusan terjadi kepada Chris. Dirinya sering merasa aneh berawal ketika membuat lukisan pintu itu, bahwa ada sesuatu yang mendekatinya, namun ia sendiri tidak mengetahui itu apa. You got an extra pillow? Sementara di sisi lain, Josh yang berada di rumah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok penampakan yang menerobos masuk melalui jendela rumah. Josh berusaha menghindar ketika orang tersebut mendekatinya, akan tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba sosok itu muncul di hadapannya. Josh didorong hingga ia terjatuh kemudian pingsan. Dan dalam pingsannya itu, Josh dibawa ke alam para arwah. Di sana ia diperlihatkan kotak yang bertuliskan sebuah nama, Ben Barter, dan sebenarnya itu merupakan nama ayahnya sendiri, tapi ia sendiri sudah lupa dengan nama tersebut. Di kotak itu pun ia menemukan penyimpanan file. File tersebut berisi foto ayahnya bersama Lauren. Interwebs. And guess what? Kembali ke Dalton dan Chris, setelah mendengar cerita dari Dalton tentang kalau dirinya bisa masuk ke dimensi lain, namun Chris pun tidak langsung percaya begitu saja. Jadi untuk membuktikan yang dikatakan Dalton, Chris kemudian mencari informasi tentang yang barusan Dalton ceritakan. Ia menemukan sebuah video di mana video itu menceritakan mengenai Dalton yang memiliki kemampuan bisa menembus ke dimensi para arwah, atau biasa disebut proyeksi astral. Dalam video memperlihatkan foto yang bernama Iris Rainer. Dari penjelasan wanita tersebut, ternyata fenomena yang dialami Dalton disebut proyeksi astral. Dan proyeksi astral sendiri yaitu proses jiwa tubuh seseorang yang mampu meninggalkan raganya sementara waktu, dan jiwa mereka bisa masuk ke dunia para arwah atau disebut The Fitter. Kemampuan yang dimiliki Dalton dan Josh adalah kemampuan yang sangat langka. Dan kemampuan itu berbahaya bagi Dalton sendiri, karena jika Dalton atau Josh mengeluarkan raganya untuk pergi menuju dunia para arwah, maka sama saja Dalton membuka portal antara dunia manusia dan para arwah. Yang berbahaya bagi mereka adalah bisa saja tubuh mereka dimasuki oleh arwah yang gentayangan. Dan jika itu terjadi, maka jiwa Dalton atau Josh bisa saja terjebak di sana selamanya. Live the worst mistakes of their lives over and over and over. Josh yang sedang memeriksa flash disk yang ia temukan, di sana Josh menemukan data pribadi tentang Benjamin Banter, bahwa dulunya ia merupakan pasien rumah sakit jiwa, dan dari situ Josh juga baru tahu kalau Ben Banter adalah ayahnya sendiri. Ben dianggap sakit jiwa karena dirinya sering melakukan sesuatu di luar nalar, hingga pada akhirnya Ben pun meninggal dunia. Dan terungkaplah fakta bahwa kemampuan yang dimiliki Josh bisa memasuki dunia para arwah itu berasal dari ayahnya, yaitu Ben Banter. Kemampuan yang dimilikinya tersebut ternyata turun-temurun hingga kepada anaknya sekarang, yakni Dalton. Kejadian yang dialami Josh dan Dalton mengarahkan mereka untuk mengingat kembali ke masa lalu. Di kamar, Dalton kemudian menelpon Foster untuk menanyakan apa yang terjadi di masa lalu kepadanya, terkait apa yang terjadi belakangan ini kepada dirinya. Dan dari sini Foster juga menceritakan bahwa yang dialami Dalton sama seperti yang dialaminya sekarang, di mana Foster selalu dihantui oleh gambaran pikirannya. Namun ketika ia menceritakan kepada ibunya tentang hal tersebut,
ibunya sendiri seperti menghindar dan mengatakan kalau itu hanya mimpi buruk saja dan tidak nyata terjadi. Foster merasa kalau ibunya seperti menutupi rahasia kepada mereka karena dalam bayangan itu ia melihat mereka sedang bersembunyi di ruangan bawah tanah. Mom always says it's not real. It's just a bad dream. But Because of my coma. I don't know why that they're coming out now, but they are. And Mendengar hal itu, kemudian Dalton segera menyelesaikan lukisannya yang sebenarnya belum selesai itu. Dan akhirnya ia tahu siapa sosok di lukisan tersebut, yang ternyata ayahnya sendiri. Perlu diketahui guys, yang dialami Dalton sebenarnya merupakan semacam pencucian otak yang dilakukan oleh iblis kepada dirinya, dengan tujuan agar ia membenci ayahnya sendiri. Dan dari sini kita tahu si iblis mencoba menghasut pikirannya melalui lukisan yang dibuatnya. Lukisan pintu tersebut juga bukan semata-mata keluar dari pikiran Dalton, melainkan arahan dari si iblis lewat pikirannya. Di sisi lain, Josh kembali menemui Renai untuk menceritakan tentang ayahnya yang dimana ia baru juga tahu latar belakang ayahnya. Namun yang menjadi pertanyaan Josh adalah kenapa bayangan arwah Ben Banter kini muncul dan menyerang dirinya. Dan apa yang terjadi kepada Ben dulu mungkin ini seperti sebuah siklus yang bisa terulang kembali, di mana Josh belakangan ini mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ben. Dan dari semua rentetan kejadian yang dialami Josh seperti ada sesuatu yang hilang, yang tidak ia ketahui. Josh merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Renai. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka berdua, karena di sini Josh sama sekali tidak mengingat tentang kejadian di ruang bawah tanah saat dirinya kerasukan iblis, di mana saat itu ia menyerang semua keluarganya. Meskipun mereka selamat, tapi waktu itu Renai dan Josh sepakat untuk menutupi kejadian itu yang kemudian mereka dibantu oleh Cal untuk menghapus ingatan Josh, Dalton, dan Foster pada waktu tragedi itu terjadi, yang seolah-olah tidak terjadi kepada mereka. Foster had. I've been lying to our children. Dalam perbincangan mereka, tiba-tiba Foster datang. Ia kemudian memperlihatkan kiriman lukisan dari Dalton. Melihat lukisan pintu dengan seseorang yang membawa palu membuat Renai menghela nafas. 9 tahun lamanya ia menutupi semuanya, namun akhirnya kejadian itu terulang lagi. Sementara itu, iblis yang mempengaruhi pikiran Dalton kemudian memperlihatkan semua kejadian yang terjadi kepada mereka waktu masih kecil, di mana di ruangan bawah tanah ayahnya dengan brutal menyerang mereka bertiga. Tiba-tiba Dalton yang dirasuki iblis kemudian dengan sengaja mendorong tubuh Josh, namun ternyata itu adalah jebakan si iblis agar jiwa Dalton masuk ke dunia para arwah, sementara tubuhnya yang ada di dunia nyata telah dirasuki si iblis. Tak lama kemudian Chris datang membawa lampu karena ia tahu Dalton tidak bisa tidur dengan mode gelap. Namun ia tidak sadar kalau tubuh Dalton sedang dirasuki iblis. Much like how I illuminate your life. I'm not afraid of the dark. Kembali ke Josh dan Renai yang sudah mengetahui rencana si iblis untuk mengincar tubuhnya Dalton. Kemudian Josh masuk ke dunia para arwah untuk mencari keberadaan Dalton. Di sana si iblis menunjukkan wujud aslinya kepada Dalton. Namun beberapa saat kemudian si iblis kembali lagi keluar dari tubuh Dalton karena ternyata Josh berhasil menemukan Dalton di alam para arwah. Di sini mereka berusaha mencari jalan keluar hingga mereka sampai di ujung pintu berwarna merah, di mana itu adalah pintu antara dua dimensi. Lalu Josh menahan pintu itu agar si iblis tidak bisa keluar dari sana. Namun sementara itu di dunia nyata para iblis mulai berdatangan dan saling berebut memasuki tubuh dari Dalton. Josh meminta bantuan Dalton untuk menahan pintu tersebut. Namun Dalton berkata percuma mereka menahan pintu itu karena tidak akan berhasil dan lebih baik mereka pergi bersama. Di sini Josh menyadari apa yang ada di selembaran tulisan yang ia temukan di kotak itu, di mana tertulis ini akan berakhir bersamaku. Lalu Josh menyuruh Dalton untuk segera keluar dari sana sementara ia akan menahan pintu itu. Tak lama kemudian pintu tersebut dilumuri dengan cat berwarna hitam.
Tiba-tiba tangan si iblis berusaha menarik Josh dari balik pintu. Sementara Dalton yang berhasil keluar melanjutkan lukisannya dengan menutupi lukisan itu dengan cat berwarna hitam, yang dimana hal tersebut sama saja ia menutup pintu keluar dari para iblis. Penampakan ayahnya sebenarnya itu adalah sebuah petunjuk bagi Josh. Di sana Josh juga menemukan kotak itu dan terlihat ada bayangan Ben di sana. Tak berselang lama kemudian, bayangan Ben berubah menjadi sebuah lampu yang mengantarkan Josh kembali ke dunia manusia. Dalton. Earlier if you want, join us for dinner. Di akhir film, Josh bertemu dengan Alice yang kita tahu kalau Alice sudah meninggal. Ia berkata bahwa Josh harus tetap menjadi ayah yang baik dari apa yang telah dihadapi. Dan dari kejadian itu, Josh dan Dalton menjadi lebih akrab lagi. Dan film pun selesai. Buat rekan-rekan yang sudah menonton film ini, semoga mengerti dengan pembahasan film kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton alur filmnya sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.